Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ayuhat tullab, para talabatul ilmi sekalian, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala berikan kita rizki duduk bersama dalam satu halaqah. Dan insyaAllah Ta'ala halaqah kita ini nanti adalah halaqah kajian ba'da zuhur bersama kitab yang sungguh sangat besar faedahnya, Sunan Abi Dawud insyaAllah Ta'ala. Dan ini pendahuluan dari dars ini. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kitab Sunan Abi Dawud adalah kitab yang memuat hadis-hadis. Tapi sebagaimana dimaklumi bahawa Sunan adalah kitab hadis yang urutannya berdasarkan bab-bab fikih. Baik, berarti selain belajar hadis, kita juga belajar fikih. Baik, dan ini diantara kitab Sunan Abi Dawud yang saya pegang. Dan beberapa tahun yang lalu kitab ini menjadi pegangan saya ketika saya belajar. Dan ini masih ada catatannya, ya. Tahun 2014. Ikhwati fillah, dan ini pendahuluan, kita belum masuk ke kitab. Judul dan biografi penulisnya belum. Dan karena ini adalah sebuah pendahuluan, ada baiknya kita bahas, ambil satu hadis dan kita mudarasah bersama fawaidnya. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabarakar Rahman baik, maka Allah Ta'ala berikan kepahaman dalam ad-din. Ma makna din? Ma makna ad-din? Sah. Dan yang dimaksud dengan ad-din di sini, inna ad-dina 'indallahi inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Ta'ala adalah al-Islam. Berarti barang siapa yang diberikan Allah Ta'ala, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah berikan kepahaman dalam agama, dalam dinul Islam. Ikhwati fillah, faedah yang pertama dari hadis ini,
ketika kita membaca man yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dapatlah kita sebuah faedah bahawa kebaikan itu adalah kehendak Allah. Kebaikan yang didapatkan oleh seseorang atas kehendak Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka karunia mendapatkan kebaikan itu adalah datang dari Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam surat Hud ayat yang ke-88, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik. Taufik itu bentuk hidayah, di mana hidayah itu telah diamalkan oleh seseorang. Pertama, hidayatul irsyad, hidayah petunjuk. Dia mendapatkan penjelasan bahwa ini kebenaran. Tapi kebenaran itu belum sampai ke dalam hatinya. Dan kebenaran yang sudah sampai ke dalam hati berbuah kepada amalan, maka dinamakan dengan hidayah taufiq. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak adalah yang memberikan taufik kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah akidah, keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan Allah Ta'ala lah yang mengajarkan kita ilmu. Allah Ta'ala lah yang memberikan kita ilmu. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Zat yang Maha Rahman telah mengajarkan Al-Quran. Dan tidak ada kita pernah mendapatkan ilmu kecuali hanya dengan apa yang Allah Ta'ala telah ajarkan kepada kita. Makanya di antara bentuk doa yang banyak diucapkan Nabi, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kami apa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Malaikat juga berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya Engkau ya Allah, kami tidak tahu apa-apa kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Barakallahu fikum. Makanya setiap ilmu adalah anugerah Allah. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya meminta pertolongan kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah. Dulu saya pernah mendengarkan rekaman Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, dan rekaman itu membekas ingatan saya sampai saat ini. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman dalam menuntut ilmu, maka lakukanlah menggabungkan semua kebaikan, upaya baik untuk mendapatkan ilmu yang baik. Apa itu? Pertama, hendaklah kita betul-betul tamak, betul-betul berkeinginan untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, memohonlah sebanyak-banyaknya karunia ilmu kepada Allah. Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Semangatlah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat diri kalian. Kalian kalau nak makan, semangat enggak mengejar makanan ini supaya dapat? Semangat. Hajatun nas ila al-ilmi ahwaju min hajatihim ila at-ta'am wasyarab. Kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih butuh ketimbang makan dan minum. Faham tu? Makan dan minum cuma 3 kali sehari. Kalau lagi pas jam makan, semangat dah tu? Semangat minta ampun. Maka antum harus lebih bersemangat mengejar ilmu. Kenapa?
ahwaju min hajatin ila ta'ami wasyarab, lebih butuh ketimbang makan dan minum. Makan dan minum lebih butuh kita dari itu. Maka untuk itu semangat. Dan tidak hanya sampai di sana, wasta'in billah, mohon pertolonganlah kalian kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Tadi saya ajarkan, saya Zaki ajarkan tulab doa ini, ya. Demikian pun Nabi SAW menyebutkan, mengajarkan kita doa setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Syekhuna Abdul Razak menyebutkan inilah 3 tujuan keseharian kehidupan seorang muslim. Yang pertama, ya Allah, kami mohon kepadamu apa? Ilmu yang bermanfaat. Kedua, rizki yang baik. Ketiga, amalan yang diterima. 3 itulah tujuan orang mukmin. Kalau dapat ketiga itu ada luar biasa. Itu hidup baik. Maka banyak-banyak berdoa. Dan tempatnya ilmu itu adalah hati. Allah yang membukakan hati itu kepada kita. Baik. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, pentingnya, yang kedua tadi pentingnya tawakal dan memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, pentingnya dalam kehidupan para penuntut ilmu memohon pertolongan kepada Allah dalam semua urusannya. Apa sebab? Karena ternyata ketika kita berharap kehidupan kita ini senantiasa baik, sehingga doa yang selalu kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berikan kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Al-Hasan menyebutkan kebaikan di dunia didapatkan dengan ilmu dan amal, dan kebaikan akhirat didapatkan dengan masuk surga, selamat dari neraka. Makanya semua sisi kehidupan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faham tu? Makanya salah seorang tabi'in pernah menyebutkan, ta'ammaltul khair fara'aitul khaira kathir, as-salatu khair, was-siyamu khair, wal birru khair, wal khairu kathir, wa wajadtu anna dhalika, sungguhnya aku pernah merenungkan, kebaikan itu banyak, salat itu baik, puasa itu baik, berbakti pada orang tua itu baik, kebaikan itu banyak, tetapi aku mendapati sesungguhnya kebaikan itu kulluhu biyadillah, semuanya berada di tangan Allah. Fa'aiqantu anna du'a miftahu kulli khairin, maka aku yakin, seyakin-yakinnya atau meyakinkan diriku bahwa doa adalah kunci dari semua kebaikan itu. Jadi bukan hanya menuntut ilmu. Yang kedua tadi doa untuk menuntut ilmu. Doa untuk menuntut ilmu. Ini semuanya. Sehingga di antara doa duburus salat, akhir dari salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan eloknya ibadah kepadamu. Faham tu? Di semua hal dalam kehidupan ini, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, faedah yang keempat dari hadis yang mulia ini. Kemudahan langkah seorang penuntut ilmu serta kelapangan dadanya untuk mempelajari abwabul ilm
merupakan tanda-tanda kebaikan untuk dirinya. Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala baik, Allah buka hatinya untuk menuntut ilmu. Maka kebaikan tidak pernah didapatkan oleh orang-orang yang sombong dari ilmu. Semoga Allah Ta'ala rahmati Al-Imam Mujahid, seingat saya, yang pernah menyebutkan la yata'allamul ilmu mustahin wala mustahfir. Takkan pernah menuntut ilmu orang yang malu dan sombong. Itu dia. Jadi jelas, man yuridillahu bihi khaira yafaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala baik, Allah berikan kepahaman dalam agama ini. Paham, Allah mudahkan hatinya, Allah mudahkan langkahnya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Faham tu? Baik. Faedah yang kelima dari hadis yang mulia ini, berlaku pula kebalikan dari hadis yang mulia ini, di mana ada sebuah hadis yang dhaif secara sanad tapi betul maknanya. Siapa yang tidak dikehendaki Allah Ta'ala baik, maka Allah tidak berikan kepahaman dalam agama ini. Mafhum khalafahnya dari hadis yang mulia ini, itu dia. Siapa yang tidak dikehendaki Allah Ta'ala baik, maka Allah tidak berikan kepahaman dalam agama ini. Maka dia sempit dadanya untuk hadir di majelis ilmu. Sempit dadanya dari majelis ilmu. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sehingga dia berupaya meninggalkannya. Berupaya dia meninggalkannya. Tidak mau. Makanya di antara ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang ilmu ini, di mana beliau menjelaskan bahwa syaitan berada di pintu pertama menghalangi manusia adalah pintu agar terjauhnya manusia dari jalan ilmu. Ya. Sebab syaitan tidak pernah menginginkan kebaikan dari manusia. Barakallahu fikum. Maka untuk itu, kalau hati kita terasa tidak ingin hadir di majelis ilmu, hati-hati. Barakallahu fikum. Bahaya itu. Baik, faedah yang ke-6. Kefakihan yang dimaksud di sini adalah kepahaman dalam semua agama. Maka dalam semua ilmu syar'i, dan para ulama membagi, ada fiqhul akbar, ada fikih besar. Apa itu? Akidah. Ada fiqhul asghar, fikih kecil. Ya, fikih besar. Dan itu fikih besar, akidah. Itu usuluddin. Jadi kepahaman dalam agama di sini fiqhul akbar, fiqhul asghar, dan semua permasalahan dalam agama ini. Maka ketika hati kita dilapangkan oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari agama ini, maka ya ikhwan, kita tanda Allah memberikan kebaikan kepada kita. Makanya dulu ketika menyebutkan tentang din dalam hadis Ummu Sunnah itu, fa'inahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia Jibril, dia datang kepadamu mengajarkan kamu din. Jadi makna fikih di sini, yufaqihu fid din, adalah orang-orang yang mau mempelajari agama ini. Sebagaimana Rasul menyebutkan tentang Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepadamu mengajarkan kamu ilmu agama. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, cuma sekitar 15 sampai 20 menit saja. Silakan antum masuk ke halaqah kelasnya nanti. Ya. Insyaallah taala kita sambung besok siang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.